Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Teater Geni Bincang-Bincang. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, orang nomor 1 di kampus IEC Cirebon. IAI Cirebon. Beliau adalah rektor, Pak Haji Ahmad Dahlan. Selamat sore, Pak Haji. Sore. Kabar baik ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kalau nggak baik nggak bisa kesini ya, Pak. Iya. Iya. Menarik seperti yang sudah di-upload sebelum syuting hari ini bahwa kita akan bincang-bincang lebih dalam terhadap kampus YC, teater dan lain sebagainya. Jadi langsung aja nih, Pak. Kalau nggak salah Pak Haji itu dulu kan seneng sama lukisan-lukisan, seneng lukis dan lain sebagainya. Itu faktor apa sih Pak yang bikin Pak Haji seneng untuk melukis gitu? Sebentar ya. Ini saya tanya dulu, sejarah punya siapa ini? Kenal kan? Kenal, punya sendiri Pak. Nggak kampus kan sih ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mas Aziz ya. Mas Aziz salah satu eksponen ya, utama ya pendirian teater Geni, dan segenap para pendiri dan pengurus teater Geni ini hadir juga ya dalam ruang kita. Ada Pak Pembantu Rektor 3, Wakil Rektor 3 ya, Pak Muhammad Sobri, kemudian juga hadir Pak Karo, Pak Salamun, kemudian Pak Ahmad Satullah, Kabiro ya, Kabag Kepegawaian. Pertanyaannya ini serius ya kayaknya ya. Iya sih. Tahu nggak melukis itu apa? Melukis itu sesuatu apa ya? Jadi proses mengekspresikan diri dalam bentuk visual gambar. Ya, kalau di kampus melukis itu dimaknai satu secara bahasa, nanti secara khusus, secara bahasa itu secara umum ya. Kemudian secara khusus itu ya sesuai dengan disiplin ilmu lah gitu. Nah, kalau diartikan kayak orang teater nih yang lagi menerawang untuk bisa berapresiasi atau bereksplorasi, melukis bisa aja diartikan seperti yang Mas Aziz katakan tadi ya. Misalnya kita cukup mau memetakan arti melukis itu dengan penglihatan pemenggalan kata, seperti yang dilakukan oleh para bodor-bodor itu ya. Melukis itu artinya melook and kiss. Nah itu mungkin itu yang membuat tertarik ya. Melukis gitu kan. Melook and kiss. Nah kemudian diartikan secara spesifik mungkin agak serius sedikit tuh. Kenapa Bapak senang melukis? Nah tergantung itu. Objeknya kan saya tuh. Nah, saya sendiri sudah punya spesialisasi dalam bidang melukis. Nah, saya pelukis Islami atau mungkin produk-produk yang saya lukis adalah sebuah pesan-pesan agama. Nah, saya khusus di kaligrafi Islam, disebut juga kaligrafi Al-Quran gitu ya. Nah itu artinya beda ya. Terus saat memulai melukis itu biasa seperti umum, mungkin karena bakat ya, potensi kecerdasan bawaan saya diantaranya adalah kecerdasan fisikal. Nah kebetulan spesifik lagi fisikalnya itu adalah berkesenian, seninya spesifik lagi. Seni melukis, bukan melook and kiss ya. Melukis gitu kan. Nah akhirnya melukis apa aja lah, mungkin bakat ya. Nggak diajarin, senang melukis saja gambar. Jadi apresiasi yang berkembang di dalam jiwa saya itu kalau bertemu dengan apa-apa ya menggambar, melukis gitu ya. Seneng lah misalnya. Apalagi ketika masuk kuliah ya sudah diarahkan melukis itu. Kalau mahasiswa itu senang melukis, kemudian dia pengen beraktivitas dari lukisannya, tapi aktivitasnya ditempatkan misalnya di kelompok UKM koran mahasiswa, maka bidang melukis itu sudah beraliran
ilustrasi gitu kan. Nah ilustrasinya itu biasanya ke situ, ke apa namanya, lukisan kartun atau karikatur. Kalau kartun itu ya kartun aja, melukis tapi sifatnya kekanak-kanakan. Kalau karikatur itu melukis tapi dimensi latar belakangnya adalah kritik gitu kan. Nah, simbol-simbol kritik dalam lukisan karikatur itu adalah orang jelek dilukis tambah jelek, orang ganteng jadi jelek. Itu anak kritik ya. Kayak Pacikom itu kan tokohnya ada, kalau karikatur itu tokohnya ada gitu kan. Kalau kartun tokoh realnya tidak ada. Maksud saya tokoh realnya di karikatur ada. Nah, mahasiswa ketika aktif di UKM kemudian dikerucutkan UKM-nya itu adalah UKM suara mahasiswa dan potensi bawaannya melukis, maka harus jadi kartunis atau karikaturis. Itu. Nah, saya ketika pada saat itu memang menggeluti dunia itu. Tapi ketika semakin dekat rasanya ya, semakin dekat kepada Allah gitu kan. Pesan-pesan itu pengen banyak disampaikan tapi isinya pesan-pesan Allah, maka berpindah ke lukisan Islami. Lukisan Islami itu yang paling dominan, yang paling substansial sebenarnya lukisan kaligrafi. Disebut juga pelukis Al-Qur'an lah gitu ya, kaligrafi Al-Qur'an gitu ya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi ilmu lukisnya, kemudian alirannya ke abstrak. Nggak bisa kita menggambarkan ayat kursi kemudian gambar kursi sama ayat gitu kan. Kalau itu sudah terlihat eksplisit ya, menjadi traduksi ayat Al-Qur'an ini kayak kursi kok gitu ya. Nah, kekuasaan, menggambarkan kekuasaan kayak apa? Kalau versinya anak kecil kan kartun otot gede-gede gitu kan. Gitu ya, atau orang injek gitu kan gitu. Nah, itu sangat terbatas akhirnya kalau melukis ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan gambaran anatomi gitu ya. Makanya kemudian ke abstrak, dimensinya itu rasa. Menggambarkan kekuasaan itu apa dengan warna yang macam-macam. Nah, itu subjektif sekali dan sangat pribadi sekali. Kita bisa menikmatinya benar-benar dengan rasa. Seperti lagunya Michael Jackson pakai bahasa Inggris ya. Angger bae joget gitu kan. Kalau dia orang Indramayu ya walaupun Michael Jackson jogetnya Indramayu gitu ya. Ada beli ngerti siapa gitu ya. Nah, itu sudah abstrak. Dan bahasa universal juga ada dalam dunia seni gitu kan gitu. Saya kira itu ya. Jadi kalau misalnya kenapa senang melukis ya potensi bawaan lah dalam konteks kecerdasan. Cuma ketika masuk kampus sudah mulai mengerucut begitu pada UKM gitu. Alhamdulillah orang yang punya bakat katakanlah deklamasi gitu kan, atau mungkin olah vokal bisa masuk ke teater gitu ya. Nah, mulai saya kira juga ke depan begitu, di teater juga mulai mengembangkan apa-apa yang lebih spesifik yang hubungannya dengan sistem nilai pembinaan kemahasiswaan gitu kan di UKM teater. Kemudian mungkin dikembangkan kalau misalnya ada muatan-muatan bahwa kampus ini adalah kampus berbasisnya ilmu-ilmu kewahyuan ya, ilmu kewahyuan. Institut Agama Islam itu ilmu kewahyuan rumpun ilmunya ya. Kalau ilmu terapan ya misalnya kayak universitas, nanti ada fakultas-fakultas yang sifatnya mengcover masalah ilmu terapan kayak teknik gitu kan. Ada vokasi profesi, fakultas kedokteran, vokasi ya. Itu misalnya sarjana tapi dibekali ilmu-ilmu keahlian dan terapannya gitu, kedokteran. Nah, di kita mungkin ilmu kewahyuan. Nah, ini menarik ya, teater walaupun basisnya ilmu kewahyuan gitu tapi masih mengcover katakanlah potensi bawaan mahasiswanya. Yang manusia itu kan beda-beda ya potensi bawaannya. Saya kira yang paling penting nanti kok menjadi memberi nasihat ya. Walaupun di teater nanti menggambarkan suasana Islami gitu kan. Suasana Islaminya itu adalah kehidupan proses berteaternya. Produknya tidak mutlak harus Islami semuanya ya, tapi endingnya bisa aja. Kadang-kadang pesan-pesan moralnya gitu kan ada muncul, harapan kita begitu. Tahu kan visi misinya IAIC bertakwa menjadi bagian dan dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat itu harus memiliki kita. Masyarakat itu bisa memiliki kita kalau kita ini sesuai dengan sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Tapi masyarakat juga macam-macam ya.
ada masyarakat biasa, masyarakat berpengetahuan, ada masyarakat yang mungkin dihubungkan dengan kelompok-kelompok, misalnya kelompok PNS, kelompok birokrat, kelompok pejabat dan macam-macam ya. Gitu. Nah mereka ketika merasa memiliki kita membuat standar sendiri. Kalau standarnya adalah perguruan tinggi yang baik itu terakreditasi, mereka bukan merasa memiliki kalau kita terakreditasi. Ada masyarakat yang merasa memiliki kita karena kita banyak memberi sumbangan kan gitu ya masyarakat. Kan begitu ya. Tergantung kadar katakanlah potensi sosialnya masyarakat yang basisnya adalah pengetahuan masing-masing, kapasitas masing-masing gitu ya. Kalau masyarakat yang daerah lor di Cirebon ini mungkin akan merasa memiliki kampus ini kalau memang kampus ini sangat kuat mengilustrasikan katakanlah apresiasi terhadap potensi mereka yang kelompok main drama, main sandiwara gitu kan dimiliki. Jadi IAIC ini akan dimiliki oleh masyarakat wilayah utara karena mereka adalah pemain drama, pemain sandiwara semua kan karena kitanya ada. Nanti wilayah selatan misalnya kelompok pertanian buah-buahan, kita juga harus eksis bagaimana produk-produk mereka bisa dimanfaatkan atau bisa diwasilahi oleh kita di tingkat marketingnya oleh Fakultas Ekonomi misalnya kan gitu loh. Gitu. Di sana bagaimana di wilayah timur, misalnya wilayah timur misalnya relatif banyak nelayan gitu kan. Fakultas Ekonomi itulah nanti yang akan membantu gitu kan. Mungkin pragmatis tanda petik ya dari masyarakat. Masyarakat intelek pokoknya akreditasi lah. Masyarakat awam yang secara pemetaan antropologis misalnya dari kehidupan yang macam-macam yang dominan misalnya dari masyarakat utara itu apa dan selatan sana sana tuh ya timur ya misalnya kayak Gebang gitu ya mungkin dia akan merasa memiliki kita loh kita bisa menjadi orang yang bisa mendampingi proses kehidupannya dalam hal nelayan. Ini kalau ngomong terus nih ngopinya kapan ya? Iya. Jadi lah tanya lagi. Ketawa aja Pak Marek ya, ketawa aja. Saya ngomong ngalor ngidul dia ngerokok habis 3 batang ya. Jadi mau ngerem aku nunggu lampu merah. Tapi ini menarik ketika ngobrol sama Pak Haji ya seperti itu. Satu pertanyaan bisa menjawab. Ini ngambil sendiri ya? Iya. Ngambil sendiri ya? Benar. Nggak tahu SOP hotel ya. Iya. Jadi beberapa poin bahwa pertama Pak Haji senang melukis itu sudah bawaan, kemudian masuk perkuliahan dan masuk ke salah satu UKM. Terus kemudian dalam rangka melatih mengembangkan diri sendiri. Cuma pertanyaannya adalah bahwa sebenarnya ada nggak sih Pak yang membimbing Pak Haji untuk melukis? Ya. Nah dari karikatur kemudian berubah haluan menjadi seni melukis kaligrafi. Ya. Dalam dimensi rasa ya, dalam dimensi rasa yang mungkin masuk usia harus dibimbing lah, usia didik saat itu masih usia SMA, kuliah semester 1-2 juga kan masih usia pengen dicekokin ya, pengen dididik itu pengen ada dosen yang membimbing, ada kakak tingkat membimbing, tapi nggak bertemu dengan itu. Karena memang kita kuliahnya juga sekarang UIN Bandung ya. Ya, secara kuliah juga kan di Fakultas Syariah. Yang namanya bimbingan juga dimensinya bimbingan akademik. Gitu. Nah ini kan di UKM itu adalah lembaga kemahasiswaan yang mengcover potensi bawaan, tidak ada hubungannya dengan dunia akademik. Yang ada dengan dunia akademik itu hima. Jadi kalau di hima nanti dibimbing oleh dosen, oleh prodi. Dalam arti bimbingan akademik, dilibatkan dalam kegiatan akademik, seminar, jadi panitia. Kalau di UKM kayak gini tidak ada gitu kan, karena memang itu minat dan bakat. Karena berminat, berbakat, otomatis mandiri gitu. Otodidak kan. Ya, mandiri, otodidak. Jadi ketika saya diajarin oleh para pelukis sudah berpengalaman tingkat nasional itu karena kita membuka pintu sendiri, silaturahim gitu kan. Misalnya ke Pak pelukis anu gitu kan. Tapi tadi kan tapi di dalam hati sih pengen ada yang membimbing, pengen membuat huruf itu yang bagus dengan cat anu tuh bagaimana, pengen itu mencari. Dan zaman saya kan tidak ada Google-Googlean itu. Jadi ke sana pakai ongkos, makan juga susah ya.
kiriman telat dari orang tua kan, jadi ya sudah begitu, jadi boro-boro rokok lah. Makan juga susah. Iya, benar ke tadi kan kaitannya dengan kampus bahwa akademik itu ya hima dan lain sebagainya, sementara UKM ya nggak hima lah. Iya, Dalam artian potensi bawaan. Potensi bawaan. Kalau di hima itu ya sudah, dia hanya menjadi penyangga penguatan kemampuan akademik tambahan, gitu ya. Jadi kalau di kelas kan kuliah saja tuh. Nanti dia bagaimana caranya membuat book report, membuat makalah, membuat paper, gitu kan. Bagaimana mengadakan seminar tingkat regional, tingkat nasional, tingkat internasional, bagaimana menjadi IO-nya, itu di hima. Dan itu nanti jadi duit itu kalau hima. Amin. Dia jadi ahli mengadakan seminar gitu, jadi IO. Kalau di kita kan dari duitnya itu adalah memang minat dan bakat gitu kan. Tapi ketika selesai kuliah ternyata bayar dedeng, bayar telepon, bayar pulsa, beli mas kawin untuk calon istri dari Menteter, itu namanya sarjana plus. Kalau hima sih bukan, udahnya sarjana yang punya kapasitas tambahan gitu kan. Oh ternyata dia kuliahnya di ekonomi syariah, di ilmu Al-Quran, tapi dia kemudian memang benar-benar mendalami karena punya cara metode pendalaman ilmu, karena dia bisa membuat book report, membuat paper, gitu kan, membuat resonansi, gitu. Jadi kalau disimpulkan garis besarnya adalah bicara kemampuan ada hard dan soft siapa ya skillnya. Ya mungkin begitulah ya. Artinya sekarang apa kan jare ekonomi. artinya sekarang ini nggak tahu sama atau nggak pada zamannya Pak Haji ketika kuliah peminat terhadap UKM itu banyak atau sedikit seperti yang sekarang terjadi gitu loh. Sekarang kan lebih pada kecenderungan mahasiswa itu apa sih ikutan UKM buat apa sih dan lain sebagainya. Apakah memang zamannya kalau disebut zaman dahulu ya kelihatan tua ya Pak ya. Zamannya Pak Haji itu apakah sama seperti itu? Sama, jadi UKM maupun hima itu peminatnya banyak gitu kan. Justru banyak UKM kalau hima itu disupport oleh prodi, oleh fakultas. Sebab dari sistem nilai juga kemudian akan ditanya terkait dengan sistem pengendalian mutu akademik, kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian penting. Dan kalau posisi himanya itu jauh lebih banyak, lebih eksis, itu jauh lebih bagus, gitu kan? Karena untuk menguatkan katakanlah kapasitas akademik. Kalau di sholat itu ada sholat wajib, sholat rawatib. Nah, hima itu rawatib, gitu. Kalau sholat wajibnya itu nilainya jelek ya, lagi sembahyang tuh, langapung pelawong lamun deh makan kuning umah mau masak apa ya, aduh kira-kira di golongannya muarif nih ya, aduh pindang burung anak apa. Nah, tapi sholat ba'diyah itu khusyuk. Nah itu bisa bernilai pengganti sholat wajib. Hima tuh di situ di rawatib, gitu. Memang dia misalnya kuliahnya kadang-kadang terlambat, apa nggak bisa ngikutin, tapi di hima aktif. Nah, himanya itu bisa mengcover kekosongan, kekurangan kemampuan akademik formalnya. Gitu loh, himanya. Dia punya keterampilan akademik, dia bisa menyusun paper. Ketika dia juga aktif di UKM, dia ikut jadi UKM misalnya di Suara Kampus, gitu kan. Nah, kalau orang yang bakat itu sih memang tidak ada hubungan dengan akademik, potensi masing-masing. Justru kayak saya senang cari kampus yang banyak UKM-nya. Saya senang badminton, senang bola, gitu kan. Waktu di pesantren bola sedikit lah, lapangan voli ya. Ya kan, lapangan bola pesantren nggak punya toh, lapangan voli gitu kan. Mau main bola lapangan besar itu kan ke kampung, ke desa apa gitu, melakukan sekilo. Ya pas main lemes kabeh. Paling-paling sekilo maning, pas mangan di dapur ya, di dapur pesantren, wah berantakan, nggak ada yang enak menunya, pokoknya sengsara bela. Sehingga parong-parong. Kan gitu ya. Nah, jadi ketika kuliah pengen ada bola, ikut voli, ikut bela diri, semuanya diikuti walaupun mungkin anget-anget tai ayam ya, tapi puas lah gitu ya awalnya, gitu kan. Berarti Pak Haji ngeliat apa mau masuk kampus itu salah satu kriteria. Iya, kampus baik itu UKM-nya banyak. UKM-nya banyak. Wah, UKM-nya banyak nih. Ngapain kampus ada UKM-nya? Nanti belet dia ya. Iya kan belet dia. Iya. Nanti dia hanya formal masuk kampus balik.
masuk kampus balik. Kalau masuk di Hima, masuk kampus, misalnya masuk Hima UKM perpustakaan gitu kan, jadi dia ada aktivitas lagi gitu kan, jadi awet muda tuh banyak aktivitas. Terus selesai kuliah itu punya banyak pekerjaan gitu kan, silaturahim banyak. Ini saya reunian temen angkatan sekian, reunian UKM anu, buka bersama UKM anu. UKM ini ngadakan buka sama nih ya, misalnya paduan suara di UIN Bandung, saya diundang ceramah gitu kan ke sana gitu kan. UKM ada upacara pelantikan anggota baru setelah vokalising selama 3 hari di daerah Pangalengan gitu kan, nanti saya ikut hadir gitu kan, seniornya gitu kan, silaturahim banyak sekali gitu kan. Lumayan amplop ya, Iya. Yang enggak ada hubungannya kalau kita ini malah ngamplokin. Iya. Alumni ngamplokin lah, jadi semacam donatur. Ya. Jadi ya Kalau diterima juga pasti sebelahnya kan minta, ya kayak kamu. kacau. Ya. Bicara ini UKM tadi kan salah satu kriteria kampus yang baik itu UKM-nya banyak. Kalau Ini IEC, dalam format pemahaman Haji saya gitu kan, dalam sistem penilaian di akreditasi juga diantaranya masuk itu ternyata gitu. kalau di IEC sendiri gitu loh, ada memang ini kan sudah lama Pak, sudah 32 tahun kalau nggak salah kampus IEC ini yang sudah berapa dari STIK ke IEC gitu. Ya. Ada berapa UKM dan Ada 11 lebih. pengembangannya itu gimana Pak? Nah itu tergantung kepada mahasiswanya masing-masing ya. Jadi kita sudah mendirikan, kalau Hima kan oleh Prodi ya, mendirikan tuh diantaranya kalau dalam kesenian ya, kesenian itu yang terakhir ini, yang paling utama karena menjadi bagian tidak terpisahkan dari kampus, paduan suara. Dari paduan suara itu harapannya muncul UKM yang lain, UKM musik ya, UKM musik tradisional, UKM musik kreatif, UKM grup musik Islami, ada grup qasidah, ya, ada grup musik jazz, musik rock, ya, musik Islami lainnya yang pop, musik kreatif, itu harapannya begitu dari paduan suara gitu ya. Kemudian ada UKM suara kampus ya, asistensinya kan oleh mahasiswa ya. Nah, mungkin nggak jalan ya, dalam arti padahal sekarang bisa jalan ya. Nah, kemudian ada UKM pramuka. Kemudian ada kelompok Mahawarman mahasiswa gitu kan ya, walaupun bukan UKM tersendiri tapi secara konsepsi minat bakat ya UKM sebetulnya gitu ya. Kemudian juga ada silat ya. Nanti akan berdiri karate, Bandung Karate Club. Akan berdiri juga taekwondo, Padarmana itu, dan 4 juri wasit nasional yang melatih paduan suara. Kemudian juga nanti UKM yang udah berdiri itu ya, yang UKM Kitab Kuning itu kan udah jalan juga gitu kan. Ada semua itu gitu kan semuanya. Yang belum ada itu hanya yang rencana akan didirikan ya, taekwondo, Bandung Karate Club, sudah ada Merpati Putih, ada silat lagi yang dibawa binaan Menwa itu apa ya? Itu juga udah resmi UKM. Boxer Pak ya. Ya, boxer belum masuk gitu kan gitu. Iya. Jadi UKM-nya banyak, mahasiswanya juga mungkin tidak terinformasikan banyak gitu kan. Karena basisnya juga dulu kan kita sekolah tinggi hanya tarbiyah dan syariah. Tarbiyah yang kuliah guru, waktunya susah gitu ya mungkin gitu kan. Yang syariah mungkin Pak Naib gitu kan, jauh-jauh hakim susah gitu kan. Sekarang ada ekonomi syariah gitu dan lain sebagainya. Perlu yang mudah-mudahan UKM-nya semakin banyak dan eksis gitu kan gitu. Tapi saya pernah dengar dari seseorang Pak bahwa eksistensi kampus itu bisa terangkat sama eksistensi UKM juga. Iya itu yang ngomong saya juga itu. Iya. Bener apa ya? Emang. Penilaian sampai situ, sampai desain pelayanan terhadap minat dan bakat, yaitu UKM gitu. Dan jangan sampai mahasiswa ini dia yang menjadi penerima transformasi ilmu itu dia tidak bisa mengembangkan potensi aslinya gitu loh.
Kan ada teori waktu ada pengembangan dalam dunia pendidikan ya, pengembangan tentang apa namanya itu Pak, sistem belajar tuh ada KBK gitu kan ya. KBK itu justru mengcover potensi bawaan gitu kan. Filsafatnya itu teori filsafatnya itu adalah bahwa bunglon nggak bisa dipaksakan diajarin berenang seperti katak gitu kan ya. Kayak katak mengkonon tuh nggak bisa potensi bawaan biologis sosiofisiknya kan tidak ada kaki kayak katak. Potensi bawaan dia itu berubah warna. Sebaliknya katak juga nggak boleh dong diajarin dipaksa supaya bisa berubah warna. Punya potensi bawaan biologis masing-masing. Demikian pula peserta didik mahasiswa. Bakatnya lu gitu lu gambar, bakatnya lu karate ya. Kok ngerti angel dia nggak akan dapat ranking lah. Gitu kan. Nah, karena itu ada lapis kedua bahwa potensi bawaan bisa dikembangkan di kampus itu dia kendati pun jurusan dari katakanlah ilmu Al-Quran, tapi justru dia ternyata pinter jago karate, jago teater gitu kan gitu. Nah ketika dia jago teater, jadi pemain teater, jadi artis, di situ fungsi ilmu Al-Qurannya secara substansial masuk. Dia menjadi orang yang paling soleh di situ. Jadi nabi, jadi pembaharu, kesalehan kan gitu. Dia mengajari ketemu assalamualaikum. Masuk ruangan teater pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk teater di Jakarta, bintang film ya. Dia assalamualaikum, bulan puasa dia yang puasa. Itu sudah berhasil. Itu kan dakwanya begitu, gitu kan gitu. Sebagai media Bajunya sih lekbong biasa, tapi dia waktu sholat dia sholat, waktu makannya makan, gitu kan. Gitu. Waktu pulang ya pulang, ingat istri, anak. Gitu. Tapi ini Pak, yang bikin menarik adalah bahwa sebelum proses teater geni ini berdiri kan, kita ada beberapa instansi pendidikan. Ini pengalaman pribadi saya bahwa ada salah satu sekolah, kalau nggak salah 2, itu melarang dengan adanya berdirinya teater gitu loh. Dengan ketakutan katakanlah, wah nanti anak-anak bisa kritis kemudian memberontak gitu loh. Karena memang di dunia teater dilatih untuk itu, dilatih untuk kritis gitu loh. Karena untuk menafsirkan dan lain sebagainya ada macam-macam seperti itu. Tapi ketika saya dan teman-teman mendirikan UKM Teater Geni ini di IAIC, itu ya wes ngadeg gitu. Paling di awal kan itu masalah nama. Ya secara normatif sebenarnya sebagai seorang manajer saya barangkali dan manajer di dunia pendidikan tinggi itu penilaian-penilaian di dunia perguruan tinggi itu ada. UKM apapun juga memang harus ada. Secara kuantiti UKM harus banyak, secara quality juga UKM harus punya eksistensi gitu kan. Dan memang itu melekat dengan kebutuhan hak bagi individu peserta didik karena memang potensi bawaannya nggak sama gitu ya. Dan kita berkepentingan yang pertama secara praktis adalah bahwa ini menjadi kekuatan tersendiri. Barangkali di dunia akademik kita punya kelemahan, tapi UKM menjadi kekuatan gitu kan gitu. Dan yang paling penting yang namanya memberikan kepuasan psikologi kepada stakeholder, walaupun mahasiswa adalah bukan stakeholder ya, tapi sivitas akademika, tapi tetap jiwa manajerial saya tuh muncul bahwa mereka adalah stakeholder. Mahasiswa bukan stakeholder ya, sivitas akademika, tapi jiwa manajerial saya muncul. Bahwa ini stakeholder harus mendapatkan kepuasan psikologi, pelayanan prima dan macam-macam bentuk kepuasan stakeholder itu ya, tergantung kapasitasnya masing-masing gitu kan. Kalau dia memang punya bakat A ada di situ jadi terpuaskan gitu kan dengan adanya katakanlah UKM tertentu kayak UKM teater. Dalam suatu teori Belen-Kokkat sebuah sistem manajemen yang baik itu mampu membuat kepuasan kepada 1 stakeholdernya, 2 pegawainya, 3 mungkin dosen-dosennya, 3 masyarakat dan orang tua. Jadi teori ini dipakai oleh saya dan di situ nggak ada takut dikritik. Yang penting secara pribadi dari awal juga kita sudah membuat langkah-langkah manajemen yang terencana gitu kan.
Adapun kekurangan, semua orang kurang gitu. Mau dikritik apanya, wong kurang. Nabi aja dikritik, apalagi kita ya. Gitu. Nah, apalagi mahasiswa dikritik habis lah oleh saya. FTP lu angel. Untung noli. Kamu harus bayar kritik, nah boleh. Sebelum bayar nggak boleh kritik ya. Teater geni boleh kritik. Tapi Boleh. caranya estetik. Iya, estetik gitu kan. Kemudian yang paling penting tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Akan berbahaya orang yang mengkritik karena dosanya itu akan terpindahkan dari objek yang dikritik gitu kan gitu. Ya kan teori nabinya begitu ya. Nah, lebih baik punya produk yang banyak daripada kritik orang gitu ya. Nanti berarti musyarakahnya, nilai sirkahnya banyak, produknya banyak gitu kan, punya naskah sekian, sudah tayangkan di berbagai media sekian, di berbagai tempat gitu kan, daripada ngomongin habis waktunya. Makanya Nabi mengajari jangan gibah. Jangan gibah itu maksudnya itu kita tuh harus produktif, jangan ngintip-intip orang lain. Kalau saya tidak apa-apa dikritik juga. Oke, ya teman-teman, kita tadi sudah bincang-bincang. Kita akan saksikan spesial perform dari Ketua Umum Teater Geni, Wah, Sarul Ramadan. iya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sajak Anak Muda, karya W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA. Pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai. Tanpa bisa mencipta, kita tidak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa. Persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan di negeri ini berkiblat ke barat.
Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan, tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan. Latihan-latihan tidak memberikan pekerjaan. Gelap. Keluh kesahku gelap. Orang-orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Karena kita tidak bisa tafsirkan. Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mengapa harus kita terima hidup begini? Seorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam, tidak bicara. Kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara. Sementara hukum dihianati berulang kali. Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi dianggap sebagai bunga plastik. Sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan. Dan bila luput, kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperankan oleh angkatan kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Pejambon, Jakarta, 23 Juni 1977. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyaksikan Sarul Ramadan membacakan puisi karya dari W.S. Renda dengan judul Sajak Anak Muda. Oke, kembali lagi bahwa menarik, ada salah satu pejabat tinggi di salah satu kampus Cirebon, IAIC, rektor mau duduk lesan seperti ini. Jadi sebelum proses bincang-bincang ini terjadi, tadinya mau desain secara serius, cuma Pak Haji bilang udah lesan aja lah. Jarang-jarang rektor yang begini. Jadi menarik lah. Terus juga di tahun berapa itu katanya kan IAIC mendapat juara 1 terbaik Jawa Barat dan Banten gitu Pak. Sebenarnya IAIC punya kekuatan apa sih? Punya yang titik beda antara kampus-kampus yang ada di Jawa Barat sehingga IAIC
jadi nomor 1 gitu loh. Ya tahun 2019 ya, tahun lalu ya. Ya mungkin berproses ya. Jadi kebetulan 4 tahun sebelumnya kita ranking 3, kemudian ranking 2, kemudian ranking 4, terus kembali lagi. Penilaian itu ada 40 item yang tahu adalah Kopertais ya. Saya juga nggak mengikuti karena apa? Karena memang kita mah coba saja kalau memang mengikuti sistem pengendalian mutu itu ya standar PAN PT ya, yang sekarang standar 9. Kita ikuti itu saja sebetulnya. Dan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak seperti ada pembedanya dengan yang lain, itu mungkin penglihatan masyarakat ya. Juga mungkin mahasiswa juga ada yang mengatakan mungkin kenapa ranking 1 kok gedungnya itu saja gitu dan lain sebagainya. Nah itu kan sistem penilaiannya kan sudah punya paradigma masing-masing. Jadi mungkin objektivitas ada di Kopertais ya. Jadi kita ranking 1 klaster sekolah tinggi se-Jawa Barat dan Banten dari sejumlah 158 gitu ya. Ya. Se-Jawa Barat tuh ya. Kita nomor 1 ya. Jadi yang paling tahu adalah memang Kopertais. Tapi yang saya rasakan itu memang kalau sekolah tinggi agama Islam swasta itu ya biasanya ya begitu ya, mungkin tidak sama dengan fakultas agama yang ada di suatu universitas yang mungkin induknya itu di L2 Dikti. Kopertis. L2 Dikti itu lembaga layanan perguruan tinggi swasta. Itu di bawah Diknas. Kalau kita di bawah Kemenag. Depak RI ya gitu ya. Nah mungkin kelompok belajar bagi mahasiswa yang ada di fakultas agama di suatu universitas yang dibina oleh L2 Dikti dengan kita sekolah tinggi ya, bukan fakultas agama, rumpun ilmu agama gitu ya, di bawah Kemenag. Nah itu koordinatornya Kopertais. Ya, Pak koordinatornya itu Rektor UIN Bandung kalau Jawa Barat dan Banten itu, ya. Nah penilaiannya dalam konteks sekolah tinggi itu ya mungkin nggak sama ya. Mereka mungkin melihatnya ke fakultas agama universitas itu kan, kalau kita kan sekolah tinggi ya, misalnya apa yang dalam konteks pelayanan itu akomodatif lah mungkin ya. Kita kan akomodatif ya misalnya. Kalau akomodatif itu misalnya begini, mahasiswa kita ini tidak boleh diajak kenceng-kenceng lah ya, gitu ya. Iya kan, kayak IAIN juga kan nggak kenceng-kenceng amat, ya, nggak kenceng-kenceng lah gitu ya. Nah mungkin diantaranya kita seperti kelompok yang nggak kenceng-kenceng, tapi relatif lebih terstruktur atau apalah mungkin ya, mungkin begitu, gitu kan. Dia jangan melihatnya nomor 1 kok nggak kayak ITB gitu kan, ya nggak bisa lah nyamakan dengan gituan. Mungkin mahasiswa begitu ya. Orang yang 1 kok nggak kayak ya IPB gitu ya, nggak sama lah. Dari parkiran juga kita makan rumput depannya. Taman mereka kan pakai APBN ya kan. Yang IAIN juga pakai APBN. Kita mah antar swasta aja yang dari masyarakat dananya gitu kan. Jadi anggaran kita itu tergantung masyarakat itu peserta didiknya, mahasiswanya, SPP. SPP-nya gitu ya. Saya kira mungkin itu. Jadi apa sih kira-kira kok bisa juara 1? Ya tanyakan. Tapi mungkin di antara sekolah tinggi yang lain, mungkin ini yang karakternya itu agak terstruktur gitu mungkin ya. Tertib ya. Lagian juga kita kan sebelumnya kalau dari sisi proses sih pernah ranking 3 dulu, pernah ranking 4 dulu, ranking 2. Mungkin syukurannya adalah selama 5 tahun ini kita dapat ranking terus, 5 besar terus gitu kan. Peduli amat kenapa bagusnya nggak tahu gitu ya. Yang penting faktanya konsisten gitu ya. Kita ranking 2, ranking 3, ranking 2, turun 4, ranking 1. Kalau langsung 1 tak curigation. Kan gitu. Ya enggak? Logika jalannya. Logika matematikanya dipakai ya. Matematika sosial konsistensinya gitu kan. Ranking 1 kan ada. Iya. Wah, gitu kan. Kalau yang 1 kan vini vidi vici, hanya 1 kali terjadi pada saat pertama kali Olimpiade di Roma. Di Roma ya? Olimpiade di mana? Ayo. Roma. Mahasiswa.
Roma. Yang pertama di mana? Di Roma. Sudah ada sejak zaman Romawi itu, dan ada sang juara nggak pernah ikut atau ikut Olimpiade langsung juara 1, itu namanya Vini Vici. Ya kayak gitu tahu nggak? Tahunya aku dulu Jen aja ya. Tahu teater. Oke, ini terakhir nih Pak. Pak Haji kan konon katanya pernah pencaksilat, kemudian Pencaksilat? iya silat-silat gitulah. Oh iya. Terus kelukis, Iya. terus sekarang rektor. Pertanyaan adalah sebenarnya cita-cita Pak Haji itu apa sih Pak? Ya, jadi orang baik aja. Tapi bakat-bakat ya dilaksanakan lah gitu. Nggak ada hubungannya ya silat sama rektor ya. Iya nggak ada. Jadi orang baik aja lah, jadi biasa. Kalau kecil mah pengen jadi tentara gitu kan, tapi kata ayah nggak bisa lah, kamu ompong. Padahal saya nggak ompong nggak apa, suka makan permen berlebihan, ditakut-takutin gitu kan. Kemudian jadi pesantren gitu kan, santri gitu kan. Kalau ketika masuk kelas 3 SMA sih pengen jadi cendekiawan Islam lah, dan Muslim gitu ya, begitu. Tapi nggak bisa lepas dari iki lo, asli kita tuh tukang seni gitu kan gitu. Dengan yang lain nggak sama, mungkin yang lain mah sudah banyak terbit buku gitu kan, bukunya tentang keislaman, saya banyak tentang melukis gitu kan gitu. Tapi cita-cita mah jadi ya secara praktis ya cita-cita sih pengen jadi cendekiawan Muslim lah begitu ya, dari kecil mungkin begitu. Kemudian pada akhirnya mah yang lebih berkembang harus jadi orang baik aja lah ketika lihat dunia sangat dinamis ya. Hidup itu kok senggol-senggolan gitu kan, ketek-ketekan gitu kan, makan kok susah, nyari uang kok nggak mudah gitu kan. Jadi orang baik-baiklah di mata Allah, masyarakat juga nggak menilai jelek gitu kan, gitu. Jadi seiring waktu berjalan, Itu mah diatur oleh Allah aja kan. Iya. takdir nggak bisa, tidak ada yang bisa melawan. Kalau pesan saya kalau boleh ya, ini kan boleh berpesan toh. Boleh Pak, boleh. Jangan targeting apa-apa gitu. Jadi target itu 2. Satu namanya al-adab. Kita mengejar tujuan ideal menjadi orang yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus sedekat mungkin dengan Allah. Bentuknya apa yang dekat dengan Allah itu kalau saya ihsan gitu kan. Ihsan itu sadarlah Allah melihat kita gitu kan. Ada malaikat sebelah kanan, ada malaikat sebelah kiri gitu kan. Itu yang namanya takarub tertinggi bagi saya ya. Ihsan. Kemudian aspek praktis, al-ghardu gitu yang tujuan praktis dan pragmatis. Jelas ya selesai kuliah lah gitu kan. Habis selesai kuliah ya pokoknya punya pekerjaan lah. Kalau nggak punya pekerjaan ya punya produk. Sesuatu lah punya produk gitu kan. Bisa kumpul, jangan sampai menjadi orang yang tidak bermanfaat gitu kan gitu. Islam enak loh, semuanya diajarin ya. Jadi habis kuliah fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Ya saya punya produk, ya, punya karya gitu kan, bisa diterbitkan, bisa diterbitkan berbagai media kan gitu ya. Ya itu aja sudah mengalir aja, semuanya proses. Tahu-tahu jadi gubernur sok aja. Amin ya Allah. Mau terbaik ya, teman-teman jadi gubernur. Amin. Ya, di Kupang. Siapa tahu kan, gitu kan gitu. Yang penting prosesnya ditempuh dengan baik dan Allah Maha melihat kita, gitu kan. Jadi yang praktis dan pragmatisnya, yang penting hanya kuliah nanti selesai, jangan nggak selesai walaupun 7 tahun, misalnya gitu kan gitu. Kalau itu kan 7 tahun. Buka kartu. Oke, tadi sedikit bincang-bincang sama bincang-bincang bareng rektor, dan intinya adalah untuk mencapai sebuah titik kesuksesan itu kita harus proses, dan yang namanya proses tidak ada yang instan. Dan jangan lupa tetap ikuti channel YouTube Teater Geni, subscribe, ketik juga apa notifikasinya biar ketika Teater Geni upload video baru Oke, gitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.